Pemirsa, perusahaan listrik negara atau PLN kembali menegaskan tarif listrik tidak naik di masa pandemi COVID-19. Kenaikan tagihan listrik karena dampak penghitungan rata-rata tarif listrik 3 bulan terakhir dan meningkatnya pemakaian akibat penerapan bekerja dan belajar dari rumah. Perusahaan listrik negara PLN kembali menegaskan tidak adanya kenaikan tarif listrik di masa pandemi COVID-19. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril menjelaskan, kenaikan tagihan listrik bulan Mei karena dampak dari penghitungan rata-rata pada 3 bulan terakhir saat penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Tapi pada waktu COVID kan kebanyakan polanya berbeda. Sebagian besar itu bekerjanya di rumah, sehingga pemakaian mereka melonjak. Tetapi kita karena melihat ke belakang 3 bulan tadi, maka yang kita gunakan adalah rata-rata 3 bulan ini. Artinya ada selisih dari rata-rata 3 bulan dengan pemakaian sebenarnya. Dan ini terjadi di 2 bulan berikutnya, pada bulan April juga begitu kita lakukan. Nah, pada waktu kita bulan April dan akhir Mei itu, kita melakukan pencatatan Pencatatan ini yang kita lakukan, ya. Kemudian itu kita lihat angka sebenarnya. Tentu saja kan ada selisih. Nah, selisih inilah kelihatan seperti lonjakan, tetapi sebenarnya itu adalah pemakaian real daripada pelanggan. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta PLN membuka seluas-luasnya akses kepada konsumen yang ingin mengadukan lonjakan tagihan listrik. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan banyak menerima keluhan dari konsumen listrik yang mengalami kesulitan saat ingin melaporkan tagihan listrik yang melonjak melalui call center 123 atau akses lainnya. Konsumen juga diimbau mengecek terlebih dahulu pemakaian jumlah KWH terakhir dengan jumlah KWH bulan sebelumnya sebelum melaporkan adanya lonjakan tagihan listrik karena selama bekerja dan belajar dari rumah, pemakaian energi listrik pada umumnya mengalami kenaikan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, dalam 2 bulan terakhir yaitu Mei dan April, publik merasakan kenaikan tagihan listrik antara periode tagihan bulan April dan Mei 2020. Dan untuk membahasnya kami telah tersambung dengan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril. Selamat pagi, Pak Bob. Selamat pagi, Pak Adi. Apa kabar, Pak Adi? Sehat hari ini, Pak? Ya, baik. Alhamdulillah sehat. Pak Bob, ini banyak penjelasan terkait dengan tagihan akumulasi rata-rata tagihan 3 bulan terakhir. Anda juga sudah sering melakukan sosialisasi terkait dengan ini. Bisa dijelaskan sekali lagi, Pak, dengan katakanlah mungkin dengan simulasi contoh kasus agar masyarakat memahami perhitungan tagihan listrik ini? Siap. Cukup simpati kepada para pelanggan yang mengalami kenaikan. Tetapi perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa kenaikan itu disebabkan oleh pemakaian. Seperti kita ketahui, 2 komponen utama untuk kita menghitung tagihan tenaga listrik. Pertama itu adalah volume pemakaian yang dihitung dari bulan lalu sampai dengan saat ini. Kemudian dikalikan dengan tarif. Nah, tarif ini sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan sedikit pun. Malah ada satu komponen tarif, yaitu tarif yang subsidi 450 itu sejak tahun 2003. Jadi tidak ada kenaikan. Artinya kalau kita matematika biasa ini, bahwa yang naik itu adalah volumenya. Nah, sekarang kenapa volumenya naik? Ada 2 ini. Pertama itu kalau kita lihat yang kita harus perhatikan itu COVID-19. Itu sangat mempengaruhi sekali, Pak Adi. Karena ini mempengaruhi pola kita, pola kerja, pola belajar. Secara tatanan kehidupan kita kan berubah jauh. Karena kita sekarang harus melakukan distancing, physical distancing, stay at home. Ditambah lagi pada bulan Mei kan kita berpuasa bagi yang menjalankan, Mas Adi ya. Jadinya kalau puasa itu biasanya kan kita makan sahur. Kalau sahur itu jam 3 udah mulai masak. Artinya menggunakan fasilitas. Itu pasti naik. Jadi kenaikan ini disebabkan volume kita yang memakai di rumah-rumah. Itu bisa kita perhatikan juga, Mas Adi, karena PLN ini sangat transparan di dalam pengukurannya. Meter-meter itu semuanya berada di persilnya pelanggan, di premisnya pelanggan. Jadi setiap saat kita itu bisa mengecek. Mengecek hari ini sebenarnya saya pakai berapa sampai besok 24 jam. Jadi ke rumah aja keluar dicatat aja karena ada angkanya. Angkanya berputar pasti itu. Itu. Jadi kenaikan ini sekali lagi adalah akibat pemakaian kita. Nah, contoh kasusnya ini. Jadi pada waktu
kita pertama kali PSBB itu di Jakarta dan di beberapa tempat, Ya. itu kita tuh disarankan atau direkomendasikan oleh pemerintah untuk stay home ya Mas, untuk memutus mata rantai virus itu, karena virus itu menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Nah, pencatatan meter kita itu kalau kita datang, kita takutkan dia kan bisa saja dari satu rumah ke rumah lain, atau dia sendiri itu OTG. Kalau OTG kan kita khawatirkan akan membawa pengaruh kepada rumah-rumah itu. Maka pada bulan Maret ini kita tidak menyuruh mereka untuk baca meter, stay at home saja supaya memutus mata rantai. So, Baik. bagaimana sekarang untuk menghitung tenaga listriknya? Nah, kita menghitung karena adalah best practice-nya di dunia ini, Mas, di mana-mana utility itu kalau nggak bisa menghitung 3 bulan rata-rata ke Oke. belakang. Jadi mulai bulan Desember, Januari, dan Februari dirata-ratakan. Gitu. Kira-kira kemudian pada waktu rata-rata tadi, kita kan menggunakan fasilitas atau pemakaian yang biasa. Tatanan hidup kita masih seperti biasa kan, sudah ini kerja di kantor, belajarnya di Ya. sekolah-sekolah, kemudian kegiatan kita banyak di tempat-tempat usaha dan lain sebagainya. Tapi pada waktu Maret akhir, nah pada waktu itulah kita disarankan pemerintah stay out. Banyak sekali orang-orang, Baik. khususnya pegawai negeri, ASN dan sebagainya stay at home. Semua Baik. pekerjaan kan dibawa ke rumah, Mas. Betul nggak? Baik. Ya. Nah, kira-kira Artinya- contohnya itu. Baik, jadi ketika sudah dirata-ratakan 3 bulan terakhir, lalu kemudian di Maret ada kenaikan, padahal penghitungannya dirata-ratakan, ada selisih, begitu ya, selisih kemudian dibebankan pada tagihan berikutnya, kalau tidak salah begitu kan Pak Bob ya. Tapi Betul. banyak kalangan Di carry masyarakat over. mempertanyakan kebijakan PLN terkait mekanisme dan skema ini. Adakah sosialisasi terkait ini di awal penerapan? Karena terkesan penjelasan justru ada setelah masalah terjadi, Pak Bob. Bagaimana jawaban Anda? Jadi kalau kita perhatikan, kita itu menjelaskan sudah pertama kali, kita selalu sebar melalui media, termasuk Metro TV juga pada waktu COVID pertama. PLN menyebarkan bahwa PLN tidak mencatat, akan mencatat rata-rata 3 bulan. Nah, itu kita sebarkan kepada masyarakat, supaya masyarakat aware juga pelanggan kita. Jadi satu-satu pelanggan itu melalui media, baik media sosial maupun media elektronik. Itu kita katakan bahwa kita akan mencatat rata-rata karena kita pengaruh PSBB. Nah, kemudian pada April juga kita tetap sampaikan, kita kampanyekan bahwa kita masih PSBB. Tapi pada bulan Mei kita sudah melihat PSBB agak longgar sedikit di bagian tempat, kemudian kita tahu bagaimana cara menangani, kita melengkapi petugas kita dan sebagainya. Kita sudah mengantisipasi itu, Mas. Kita sudah pada waktu itu menyebarkan bahwa pada Mei ini PLN akan mencatat. Artinya akan mencatat realnya dan selisihnya itu akan kita tagihkan gitu. Baik. Nah, ini adalah salah satu. Dan kita juga merancangkan tidak semuanya misalnya harus ada jalan solusi kan, Mas, supaya pelanggan itu tidak merasakan tinggi. Nah, ini yang harus solusinya yang kita bahas gitu. Baik, Pak, apakah ada dasar hukumnya dari penerapan mekanisme ini, Pak? Atau kebijakan semacam ini pernah diterapkan sebelumnya? Atau ini diterapkan karena menyikapi situasi COVID saja? Ini terkait dengan kemudian banyak masyarakat yang mempermasalahkan dan juga mengadukan sistem ini dan merasa dirugikan begitu, Pak? Ya, pertama itu kalau kita lihat rata-rata 3 bulan kan itu internationally well known, Mas, di setiap utility. Jadi udah biasa. Dan ini terjadi secara parsial pun ada. Misalnya ada suatu rumah, Mas, misalnya ada anjingnya kita tidak bisa masuk, kemudian kita sudah memberi catatan bahwa tulisan di telepon ini karena rumah Anda tidak bisa dibaca. Dan ini kadang-kadang kan masyarakat atau pelanggan itu tidak peduli, ini biasa kecil nanti PLN datang juga. Padahal dari kertas itu kita ingin mendapat masukan dari dia kapan kita bisa membaca. Nah, dari ini kita kan tidak bisa membaca, kita rata-ratakan 3 bulan. Tapi kalau secara masif memang kita adalah COVID. Dasar hukumnya kita mudah saja, Mas. PSBB itu melarang orang untuk berkumpul dan kemudian memecah mata rantai. Jadi disarankan untuk stay at home. Itu dasar hukum kita, mengapa kita menghentikan. Karena kita harus patuh sebagai warga negara, disiplin. Kalau pemerintah mengatakan, ya stay at home, jangan kita ini kan, karena pasti ada sesuatu manfaat di situ. Baik. Artinya ketika ada protes keras dari masyarakat terkait dasar hukum, jawabannya adalah dasar hukumnya adalah peraturan tentang PSBB itu sendiri, begitu ya Pak Bob ya? Sehingga kemudian kebijakan ini dikeluarkan. Nah Pak, dari 34,5 juta pelanggan pasca bayar, 4,3 juta pelanggan diantaranya yang mengalami kenaikan ya Pak ya. Siapa saja profil mereka ini Pak? Jadi rata-rata profil memang pada mulai dari tarif rumah tangga yang 900 mampu, kemudian berikutnya ada juga tarif 6.600 yang tinggi. Tapi yang terdampak ini hanya tarif rata-rata adalah rumah tangga, Mas, karena kita bisa melihat bahwa pola daripada pemakaian kan sekarang di rumah tangga. Tapi kalau di bisnis jarang sekali, malah yang turun, Mas. Malah toko-toko itu malah turun, tidak ada masalah itu sama sekali. Masalah PSBB-nya ini dan tidak, karena memang kosong kan. Malah kita yang
ketar-ketir dia karena pertumbuhan beban kita semakin turun terus Mas, karena beralih kepada rumah tangga gitu. Nah itu yang kemudian bagaimana selanjutnya? PLN ini sebenarnya kalau masyarakat mau dirugikan, sebenarnya PLN itu yang dirugikan Mas. Katakanlah sekarang sebenarnya Mas, pada sebelum COVID kan kita biasa makan makanan atau kue lah, katakan 5 Mas. Ya, kata saya beli kepada penjual di depan itu, kemudian saya ambil sendiri 5, saya bayar 5 kan. Kemudian pada waktu ada PSBB kan dia tidak bisa datang orang misal penjualnya, tapi dia menyediakan tempat saja, kemudian dia kembali, dia percaya kepada orang. Kemudian kita ngambil misalnya 7 karena kebutuhan PSBB kita kan. Berarti, tapi yang dihitung tagihan oleh penjual kue tadi kan 5 Mas. Jadi masih ada 2 kan pada bulan April. Kemudian dilanjutkan pada bulan pemakaian bulan April untuk rekening Mei, kita juga seperti itu. Nah, dia karena sudah 1 bulan penuh, maka dia mungkin pakai sekitar makannya sudah 10 Mas. Jadi ada selisih, tetapi petugas kuenya kan karena PSBB dia nggak bisa datang, tapi dia nagihkan aja setiap itu, tolong ditransfer 5. Jadi ada sisa tadi 2, ditambah sisa 5 kan 7 Mas. Kemudian dia pakai lagi Mei, untuk rekening Juni, 10. Nah 10 ini kan dia bisa tagih karena dia sudah datang. Wah ini saya bisa tagih. Ternyata kue saya ini 10 dia makan. Nah 7 ditambah 10 ini jadi 17 kan Mas. Baik. 7, 5 ditambah 2 itu carry over dari 11. Kemudian 10 dia pakai sekarang. Jadi 10 ditambah 7 kan 17 dia tagih. Itu yang kue tertagih. Itu yang cara mudah kita menganalogikan. Baik, Pak Bob, ini YLKI kemudian juga bercerita bahwa banyak sekali pengaduan terkait hal ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat yang merasa dirugikan untuk mencatat bagaimana meteran listrik mereka 3 bulan terakhir sehingga mereka bisa menghitung juga secara mandiri. Bagaimana kalau nanti ternyata hitungan-hitungan mereka ternyata berbeda dengan PLN, artinya ada kesalahan di penghitungan sistem misalnya. Apa yang akan dilakukan oleh PLN untuk kemudian bisa memitigasi atau kemudian mengembalikan kerugian katakanlah yang dialami oleh masyarakat, Pak? Kita sangat terbuka. Terima kasih kepada Pak YLKI dalam hal ini Pak Tulus yang telah menjelaskan kepada mereka. Itu tepat sekali. Karena kan meter itu ada di premisnya pelanggan, ada di rumah pelanggan. Sehingga pelanggan itu punya kontrol 100% terhadap perhitungan dan pemakaian KWH meternya atau pemakaian energi listriknya. Nah, kalau misalnya mereka terhadap selisih perhitungan, kita akan lihat adu dengan data kita. Kan kita punya data juga, kita lihat. Kalau memang kalau berandai-andai kita memang ada selisih atau akibat sistem yang salah, seharusnya bukan 1 orang dan banyak ya Mas. Nanti kita akan cek sistem yang mana salah karena itu terkomputerized. Jadi kalau 1 ini kita akan lihat. Tapi kalaupun memang ada kesalahan dari kita terbuka, silakan kita akan koreksi dan kita akan kembalikan memang ada kelebihan pembayaran. It is a part of business antara antara pelanggan dan PLN, dan kita sangat terbuka untuk itu. Dan untuk itu juga betul kata Pak Tulus tadi, kita membuka layanan semuanya Mas. Ada lebih kurang 876 unit layanan pelanggan kita buka sekarang untuk melayani pengaduan. Di samping ada 176 unit di atasnya lagi yang melayani juga. Ditambah lagi 1, 2, 3 kita, dan kita membentuk posko Mas secara nasional yang setiap kali bukan hanya menerima tetapi lebih aktif menanyakan dulu. Misalnya kan kita punya data yang lebih kita tanyakan, kita jelaskan dan sebagainya. Nah harapan kita masyarakat bisa memahami ini. Baik, kedepannya untuk skema cicilan itu yang kemudian juga sempat dijelaskan oleh PLN itu seperti apa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat. Artinya ada kelebihan atau kelebihan penggunaan yang kemudian katanya bisa dicicil beberapa bulan ke depan. Ada mekanismenya seperti apa Pak? Betul, terima kasih Mas Adi. Jadi kalau kita lihat nanti mekanismenya, kita istilahnya adalah solusi dari PLN itu untuk supaya masyarakat tidak terlalu tinggi. Seperti yang saya ceritakan tadi, misalnya kue tadi Mas 10 dia pakai karena dia akibat ada COVID juga stay at home, tapi ada lebaran juga dia perlu makan kue, ada bulan puasa perlu makan kue 10, tapi kan ada sisinya 7. Nah 17, jadi 7 yang carry over ini yang akan kita bagi 40%-nya, 40 kali 7-nya, itu sekitaran 2,8 atau 3, itu akan dibagikan menjadi 10 ditambah 3, 13 dibayar pada bulan ini, tetapi 60%-nya akan dibayar, misalnya, kan sisanya ada tadi 7, tadi sudah dikurang 3, 4, jadi tinggal dibagi 2, 2, atau 1, 1, 2, itu selama 3 bulan. Jadi perata-rataannya kita bagi secara merata sampai bulan September yang akan datang. Baik, terima kasih Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Syahril telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.